Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Noviana Darmastuti dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1A. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat hebat, yaitu Ibu Novia Berdiani, mengenai manajemen dalam berwirausaha. Ibu Novi ini merupakan guru kewirausahaan di SMK Negeri 1 Mojosongo, Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita memulai pertanyaan yang pertama. Usaha apa yang sudah Ibu rintis pada saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sebagai guru kewirausahaan. Guru kewirausahaan itu dituntut untuk memberikan suatu karakter wirausaha pada anak didiknya, memberikan contoh, memberikan pengalaman. Nah, awal mula yang saya buka, dulu sekolah tidak mempunyai kantin yang dikelola oleh sekolah. Jadi semua hanya ada satu kantin untuk jumlah murid yang semakin tahun semakin bertambah. Jumlah murid sekarang sekitar 1.700-an. Nah, kami mengambil satu kantin sebagai kantin pembelajaran kewirausahaan yang saya kelola dengan sistem manajemen dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu ada izin usahanya, ada NPWP-nya. Yang penting semua izin berusaha sudah ada itu kantin sehat. Dulunya ada satu, namanya kantin sehat. Kemudian beberapa tahun kami mengembangkan beberapa lokasi lokal kantin yang disewakan kepada warga sekolah sehingga berjumlah 7. Nah, di masa pandemi ini tutup total karena siswa harus belajar di rumah dengan sistem daring, pembelajaran jarak jauh. Nah, kami pertama pada waktu diumumkan tutup, saya baru pulaan dengan modal sekitar 4 juta. 4 juta islah sudah. Nah, yang saya beli adalah minuman instan, Coca-Cola dan sebagainya yang batas kedaluarsanya sudah tertentu hanya 3 bulan ya kalau minuman yang soft drink itu. Nah, sehingga harus saya keluarkan, saya bagi cuma-cuma kepada Bapak Ibu. Nah, untuk yang alat tulis juga akhirnya saya simpan, saya simpan di situ yang kedaluarsa ya sudah tidak bisa dimakan karena 1 tahun lebih, ini 1,5 tahun. Kemudian dengan adanya BBM ini, saya mulai membuka kantin kejujuran yang tanpa ketemu orang, karena ada 1-2 siswa yang harus masuk melengkapi tugasnya, terutama yang pelajaran praktek. Nah, supaya kita tidak selalu bersinggungan dengan siswa, maka dibuka kantin kejujuran walaupun toh omsetnya tidak seperti kalau kantin kita tatap muka. Nah, itu usaha yang saya bernaung di SMK Negeri 1 Mojosongo. Karena saya sebagai guru wirausaha memberikan satu pengalaman belajar berwirausaha. Jadi tidak hanya ngomong berwirausaha, ternyata gurunya tidak pernah berwirausaha. Jatuh, bangun, rugi sudah biasa. Waktu beberapa tahun yang lalu saya baru pulaan es krim sebanyak 2,5 juta, satu freezer penuh. Saya sudah mengatakan pada salesnya, Mas, ini hari Jumat, Sabtu Minggu nggak usah saja diberi, nanti Senin saja, katanya si sales. Nggak apa-apa Bu, nanti kalau misalnya listriknya mati saya maklum. Ternyata Senin, Jumat, Sabtu Minggu matilah listriknya. Senin saya dibuka oleh penjaganya kantin, sudah menjadi bubur es krim. Nah, saya kembalikan tidak mau dan saya rugi sebanyak 2,5 juta. Dan bagaimana caranya kita itu ya, karena ini memang kita harus sebetulnya sekolahan tidak mengharuskan kita punya untung, tapi kita sewa per tahunnya 4 juta. Kemudian setiap tahun selebaran kita membagi pada Bapak Ibu tentang hasil usaha kantin, dan saya membayar penjaga kantin itu per bulan 900.000 per bulan. Masa pandemi kemarin kami membayar sampai 4 bulan karena saya khawatir kalau dia saya keluarkan nanti kalau pas saya butuh dia nggak ada. 4 bulan saya bayar penuh 900. Kemudian saat hari ini saya hanya bayar 200.000 hanya sebagai ikatan supaya dia bisa kembali lagi ke sini. Kemarin 1 minggu saya buka uji coba PTN
ternyata ya biasa, ya tidak banyak yang beli, memang belum terbiasa kalau buka. Jadi mereka hanya membeli kemudian langsung keluar, yang dijual hanya makanan kering lah, misalnya nasi kucing, bakmi goreng yang sudah dikemas, kemudian ada roti yang sudah dikemas, sehingga tidak banyak tatap muka dengan beliau dan teman-teman. Itu sehari-hari yang di sekolah. Saya itu sebagai penyehat tradisional, sehingga harus seperti disosialisasi oleh dinas kesehatan atau dianjurkan untuk membuat atau menganjurkan pasien-pasiennya untuk beralih kepada tanaman obat tradisional yang bisa diambil dari sekitarnya. Nah, saya mengembangkan rumah sebagai nanti usaha rintisan kalau saya sudah pensiun. Saya ini ada teh rempah rosella ini belum ada, memang belum saya beri label karena PIRT-nya baru proses. Saya baru membangun rumah produksinya, kemudian dan perawatannya di rumah yang belum proses selesai. Karena untuk membangun untuk produk itu ternyata harus ada ruang produksi, ada ruang kemas. Nah, yang harus terpisah dari rumah induk. Kemudian harus punya karyawan hanya satu. Kemudian harus cuci tangan, itu baru saya persiapkan. Makanya saya belum berani memberikan label di sini. Tapi ini sudah mulai laris. Kemarin ada pesanan sekitar 250 emas. Jadi yang kecil ini yang teh rosella ini malah yang laris teh rosella. Kemudian ada yang teh bunga telang ini biasanya kalau kita diabetes ini dianjurkan sekali, terutama yang matanya, kalau yang diabetes itu menuju matanya kurang kabur, kelihatan ini dianjurkan sekali. Tapi memang kami tidak, ini kasihannya atau ini tidak, tapi ini semuanya adalah untuk kesehatan kalau saja. Kemudian satu lagi adalah daun semi. Nah, ini rintisan usaha saya pribadi, jadi bukan yang milik sekolah. Tapi kalau yang saya berikan buka itu karena saya guru kewirausahaan mempunyai usaha di sekolah. Selanjutnya, faktor pendorong apa yang menyebabkan Ibu Novi mau merintis usaha tanaman herbal seperti itu? Untuk yang usaha rintisan saya ini satu, karena saya punya tradisional. Sekarang obat-obatan kimia itu kurang katanya kurang baik untuk kesehatan, katanya kurang baik untuk peredaran darah. Dan saya punya tradisional itu izin untuk penyiar tradisional itu ada dari Aspetri yang menganjurkan kita mempunyai tanaman rempah-rempah di rumah di penyiar tradisional. Sehingga kalau kita memberitahukan pada pasien misalnya harus mencari bengli, tanaman bengli seperti ini, jadi kita tunjukkan. Harus mencari seledri, seledri itu seperti ini. Jadi kita ada, paling tidak ada beberapa tanaman obat-obatan di rumah. Itu ada. Jadi saya pendorongnya itu karena saya besok waktu luang banyak dan pasien-pasien saya tidak perlu mengambil atau mencari ramuan-ramuan yang dia cari sendiri, cukup nanti dia tinggal itu saja. Jadi menyederhanakan siklus lah, menyederhanakan antara pasien dengan saya supaya untuk mendapatkan ramuan ini cepat. Dan harganya tidak mahal ya. Ini harganya belum label 11.000 isinya 6. Ya nanti misalnya bisa promosi ya ini. Saya kecewa ini karena belum ada labelnya. Kalau sudah ada labelnya mungkin saya lebih senang sekali. Ya kan sebagai untuk promosi saya. Ini belum ada labelnya. Saya juga belum berani karena saya perlu wirausaha yang taat. Saya tidak berani memberikan label tanpa harus ada PIRT dulu. Nah, nanti ada PIRT, ada kode produksi dan ada batas kadaluarsa yang ada di saya ini. Izinnya baru izin kesehatan. Selanjutnya, selama merintis usaha ini, apakah ada tantangan ataupun kendala dalam merintis bisnis ini? Oh ya, banyak ya. Sebetulnya banyak ya, tidak ya banyak ya. Yang namanya usaha kita tidak pernah tahu kalau usaha itu harus mempunyai suatu market usaha. Saya baru tahu kemarin itu ikut sosialisasi untuk mengambil PIRT. Ternyata usaha itu harus terpisah dari rumah induk.
kemudian harus ada ruang produksi yang harus diberi diberi pagar yang sekeliling sehingga tidak ada lalat untuk menjaga binatang-binatang kecil yang terbaring masuk. Nah, itu bagi saya, aku temen ya, banyak biaya yang kita keluarkan gitu ya kan. Saya tidak sampai ke situ. Kemarin itu saya hanya mencoba, oh ya sudah, saya beli, kemudian saya cuci bersih, kemudian saya oven. Nah, ternyata setelah saya mengikuti pelatihan sosialisasi, oh ternyata harus ada rumah produksinya yang harus ditutup, dipagar, kemudian sebelum masuk rumah produksiannya cuci tangan, kemudian setelah itu masuk ke rumah produksian, masuk ke ruang kemas juga harus higienis, kemudian lap tidak boleh. Ya saya itu sebetulnya bukan tantangan, tapi memang harus diberitahukan kepada orang yang berusaha sehingga produk kita itu betul-betul higienis, sehat. Nah itu. Kemudian yang tantangan kedua, untuk menghasilkan satu tempat yang sanitasinya dengan baik, perlu modal ya. Nah, perlu modal itu mungkin tantangan bagi yang startup sebagai pengusaha pemula yang mereka misalnya hanya usaha sambilan. Nah, itu. Jadi memang harus betul-betul diberikan kesempatan keuangan terpisah. Nah, itu sehingga nanti dia tidak terus ngeloprok, suka izin kok banyak sekali ya yang tidak memenuhi syarat gitu. Izinnya gratis, kalau izinnya gratis, segala macam gratis, hanya uji airnya yang bayar 100.000 itu. Kalau izinnya gratis. Jadi tantangannya itu jadi disiapkan modal lah. Ya kalau misalnya bisa dibantu oleh pemerintah ya monggo, itu bagi pemula-pemula sehingga bisa eksis lah dia usaha. Lalu manajemen strategi seperti apa yang Bu Novi bangun untuk menghadapi kendala tersebut? Saya sistem catat, jadi semua harus kita catat. Berapa modal awal kita punyanya alat apa dulu, ya kan? Kemarin saya juga gitu, saya inventaris alat apa yang harus saya gunakan untuk merintis usaha ini. Ternyata saya harus punya oven. Saya punya oven bakar, ya kan? Kemudian saya punya kompor. Nah, kedepannya saya ingin punya oven listrik yang bisa diatur suhunya, bisa diatur blowernya ke depannya gitu. Jadi saya sistem catat itu. Kemudian berapa saya beli bahannya, berapa yang keluar, berapa uang yang masuk. Jadi jangan malas lah mencatat, supaya kita tahu, oh usaha saya besar, besar itu mana buktinya? Oh ya, dengan ada pemasukannya sekian. Jadi saya ada 3 buku itu, di rumah ada buku kas keuangan, buku bahan, kemudian buku produksi yang keluar. Jadi ada 3 buku. Nah, kemudian sistem manajemen sistem promosi. Sebelum saya dikenal, saya kebetulan dengan pasien saya tak beli gratis. Di PKK juga saya beli gratis. Cara menyeduh, cara apa, sebetulnya saya sudah merasakan. Ya sebetulnya seperti itu banyak sekali modal yang terbuat. Karena tidak semua orang diberi ini terus digunakan, gitu. Kadang-kadang hanya dikasih terus disimpan. Terus besok kita tanya, iya rasanya. Dia seorang kaget. Dia mengatakan, aku belum sempat. Nah, terjadi nek satu itu belum bisa merasakan. Padahal sebetulnya satu saja kalau kita coba betul-betul besok sudah merasakan. Bukan berarti, oh berarti ada perubahan minum ini dengan tidak ini. Dan saya biasanya memberi itu tidak 1, 2. Ya langsung 2. 1 kemudian besoknya 1. Nah, jadi saya tidak beri, kadang-kadang saya juga 3 sekaligus, satu pasien atau 3 dirasakan, nanti rasanya bagaimana. Nah, kadang-kadang sudah 2 itu terus dia japri dengan saya, Bu, saya besok pesan 1 pak yang isinya 6 besok setia. Nah ini baru mulai ke sana. Nah, itu sistem manajemen yang saya pakai. Mungkin saya belum menggunakan aplikasi Mbak, seperti aplikasi online itu saya belum, karena memang saya belum rutin lah ini, belum rutin. Saya baru menyiapkan tempat produksinya yang mudah-mudahan Tuhannya saja, mudah-mudahan besok saya bisa seluruh Indonesia bisa mengenal rempah-rempah, karena memang ini milik kita, milik bangsa ini, mudah ditanam dan semua dari sekitar kita. Kalau untuk kedepannya manajemen pemasaran seperti apa yang ingin Bu Novi gunakan dalam mengembangkan bisnis yang sedang dirintis ini?
Saya nanti menggunakan sistem online ya, pakai aplikasi yaitu, dan saya nanti menggandengnya tidak hanya itu karena saya punya perkumpulan Hatra, penyiar tradisional Kabupaten Boyolali dan Asmatoga. Itu nanti saya gandeng mereka kalau yang Asmatoga untuk memasak bahannya, karena bahan yang terbatas itu rosella. Iya, rosella itu kan dia nanam banyak, membutuhkan waktu yang lama. Dan kalau sudah panen mungkin dia tidak menanam lagi, nanti menanamnya lagi, nunggu waktu lagi 3-4 bulan baru panen. Nah, saya nanti mungkin kerjasama dengan sana. Yang selama ini saya kerjasamanya dengan SMK 1 Mojosono, Rosella, karena SMK Mojosono kemarin itu proses itu berlimpah, pemasarannya kurang. Nah, kemudian saya ambil ini, kebiasaannya ya dipasarkan emas biasa. Depannya saya pengen lah ikut pemasaran tren di saat inilah yang trennya media sosial, pakai YouTube ya, pakai endorse, pengen ya, tapi ya saya benahi dulu produk saya yakinkan dulu, kemudian supaya besar dulu, karena memang pemasaran ini ujung tombak dari suatu usaha. Kita tidak punya produk tidak apa-apa, ya. Yang penting kita bisa memasarkan, produk bisa kita ambil. Nah, ini saya tidak memproduksi, tapi hanya repacking ya. Repacking, jadi kan beli kan sudah kering, saya cuci, kemudian saya oven, baru saya masukkan. Jadi tidak ada tidak ada proses pembuatan. Iya, tidak ada proses pembuatan, dicampur ini, tidak, hanya repacking, masuk. Tapi semuanya saya keringkan dulu. Saya cuci bersih, Mengapa dicuci bersih? Karena saya tidak yakin di penjual atau di bagian produsen itu sudah bersih. Saya tidak yakin. Padahal ini langsung kena pasien. Nah, makanya saya cuci dulu, saya bersihkan, barangkali ada jamur melekat. Jangan sampai minum rempah saya menambah keluhan yang lain. Nah, saya kurangi sedikit. Maka mungkin demikianlah perbincangan mengenai usaha yang sedang dirintis oleh Ibu Novi. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.